المعمرين والحمد لله الذي أبلغ أشدهم والحمد لله الذي أبرزنا وجعلنا في آخر الزمان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, judul tema kita makna usia lanjut dalam pandangan Islam. Saya usianya udah lanjut atau belum? Udah lanjutan 15 tahun. Kata lanjut tidak lanjut itu adalah kesadaran. Karena banyak yang berumur 60 pun belum merasa 60. Yang sudah 40 pun belum merasa 40. Di dalam surah Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatuhu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ingatlah, kata beliau, bukan kata ingat ya, langsung wasaina, kami wasiatkan terhadap manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Orang tuanya itu sudah hamil dan menyusuinya selama beberapa lama dalam keadaan kurhan ala kurhin, dalam keadaan yang tidak mengenakkan. Kurhan itu perasaan terpaksa atau enggak enak. Makanya ada ngidam itu dari kata kurhan. Ibu-ibu kalau lagi hamil kadang bau badan suami aja nggak suka, ya. Bau ini nggak enak, bau itu nggak enak. Ada kejadian seperti itu. Udah nemu. Lalu setelah Allah mengatakan kata kurhan, disebutkan itu wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Umur dia jadi bayi, dibesarkan oleh orang tuanya, mulai dari hamil sampai disusui 30 bulan, 30.
syukur. Dua, suka melakukan kebaikan untuk diri, keturunan, orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ adalah Allah aslihin fi dunia, perbaiki aku dan keturunan. Jadi doanya nggak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keturunan. Maka tak asli tidak hanya perbaikan dalam rezeki. Ini Bapak Ibu, mohon maaf banyak orang tua mendoakan anak cuma soal rezeki, lancar rezekinya, gitu. Cuma itu, tapi tidak mendoakan sampai urusan akhirat. Ayat ini menyindir kita semua. Apakah kita sudah benar-benar dewasa atau masih berpikir seperti anak remaja? Udah lewat 40 masih pura-pura, gak jelas ngumpul-ngumpul, ya. Belum ada karakter kedewasaan. Di dalam surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunaqisu fil khalq. Terus. Sering dibaca ini. Siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami kembalikan penciptaannya. Mohon maaf, orang kalau sudah tua, karakternya kayak anak-anak. Iya. Tapi giginya ngomong ya. Anak kecil giginya belum tumbuh, lucu. Kalau udah tua, keriput, belum nyalain ya. Udah sepuh. Kalau anak kecil ngomong lucu, tapi kalau udah gede ngomong nggak lucu. Nggak mungkin gue tarik kak. Tapi itulah faktanya. Waman mu'ammirhu nunaqisu fil khalq. Orang yang kami panjangkan umurnya, maka dikembalikan karakternya seperti anak kecil. Gampang sedih, ya, gampang tersinggung, Anda cari perhatian. Nah, jika ini terjadi pada keluarga kita, orang tua kita, atau siapapun, itu secara harfiah normal. Emang begitu. Memang harus terjadi orang tua itu banyak karakternya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apabila di keluarga kita ada ayah ibu yang kemudian jadi rewel kayak bayi, tapi nggak lucu. Orang tua rewel, lucu nggak? Orang tua pengen perhatian. Kenapa nggak lucu bagi kita? Karena kita belum merasa belum jadi tua. Coba kalau kita seumur apa yang terjadi? Kita nyesel dulu tidak memberikan perhatian kepada orang tua. Nah, itu dua ayat itu penting sekali. Dalam hadis Nabi dikatakan, umur ummati baina sittin ila sab'in wa qalilun min yatajawaz dzalik. Umur umatku nggak jauh-jauh dari 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang melewati. Salah satu guru kami di Cibarusah, Bogor, Bekasi sekarang, umurnya 120 tahun kalau masalah wafatnya. Syekh Abdul Haq Hamidi dulu ngajinya di Mekah. Diperkirakan beliau itu lahir tahun 1900 atau 1901, sekitar itu. Itu masih dijajah, benar.
Tidak ada yang masih belum ada di Indonesia. Udah sudah semua tahun-tahun awal. Tapi orang datang ke beliau minta doa, minta diajarkan zikir. Itu yang tersisa, padahal sudah sepuh, sudah lemah. Tapi setiap saat, setiap hari orang datang minta diajarkan zikir, diajarkan zikir. Salah satu yang diajarkan itu kita dari Al-Khairat, kumpulan salawat. Umur 119 tidak akal sehat itu tidak hilang. Ini kadang ada orang baru umur 40 sudah oleh, ya. Baru di PHK udah hilang akal. Itu dia nggak pernah jadi karyawan, nggak pernah stres. Ya. Kenapa dia tidak pernah stres? Karena tidak pernah menggantungkan kolomnya kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, bagi yang akan menyongsong 40 tahun atau yang sudah 40 tahun, maka harus berubah cara berpikirnya dari berpikir materialis menjadi kerohanian. Syukur itu bukan dari masalah fulus saja. Nabi mengatakan nikmat terbaik yang kau minta adalah al-afiyah, sehat. Coba udah lihat dulu teman kita duitnya banyak, penyakitnya banyak, habis jadi habis. Udah lihat dulu orang biasa, sedang mungkin rezekinya tak bagus, tapi dia sehat. Banyak orang itu. Sebenarnya orang-orang yang sehat itu dia dapat kekayaan, yaitu kesehatan. Dan kelapangan waktu, gak sibuk, banyak waktu dengan keluarga. Bagi saya, waktu yang banyak bersama keluarga itu bagian dari kekayaan. Benar nggak? Yang dulu pernah sibuk, pernah lama di luar rumah, itu miskin, walaupun duitnya banyak. Orang-orang yang banyak hidupnya di luar dan dia kemudian jauh dari pasangannya, jauh dari anak-anak, fahuwa miskin. Saya lagi miskin ya. Udah 3 hari gak ketemu anak, miskin. 3 hari gak ketemu pasangan, miskin. Dulu guru mengatakan, ya miskin, ya. Wahai orang miskin, apa artinya? Wahai orang malam, sungguh malam gitu. Punya duit tapi jauh dari istri, punya duit tapi jauh dari anak. Bapak Ibu menemukan Allah, ukuran kita kaya itu selalu duit. Akhirnya kita sibuk di luar, ya, sibuk kemudian mengurusi hal-hal yang menurut kita bisa membahagiakan mereka. Padahal anak-anak itu belum tentu bahagia kalau kita lama-lama di luar. Ya. Maka adalah hadis Imam Bukhari, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. 2 nikmat yang kebanyakan orang luput menyadarinya, luput untuk mensyukurinya, bahwa itu adalah kekayaan besar. Apa itu? As-sihah wal faragh, sehat dan waktu luang yang banyak. Maka yang masih punya waktu bersama keluarga, walaupun rezeki tidak seperti orang tua, tapi nikmatilah. Ya. Dan orang Indonesia ini kan hidupnya paling santuy, benar ya? Corona santai. Maka tetap 3 kali sehari ya. Ya benar.
Kita ini sangat santai, maka angka stres di negeri ini tidak terlalu banyak dibandingkan negeri yang kata orang sekarang kita dijajah dengan kendaraan-kendaraan. Negeri Jepang itu angka stres hampir tiap hari ada. Apalagi ada musim-musim PHK. Di sana orang bilang bagi 20 juta itu paling jadinya biaya hidupnya kan besar. 20 juta sama kayak kita dari 2 juta, bayar apartemen, bayar pajak, bayar ini, kendaraan mereka bikin kendaraan untuk kita yang menikmati orang Indonesia. Mereka naik apa? Kereta api. Kereta api itu kayak komuter lain. Kalau di Jakarta kayak MRT, habis hidup di situ. Berangkat, bahkan banyak yang tertidur lagi berdiri. Tuntutan kerja sangat banyak. Orang Indonesia masuk kerja jam 8, pulang jam 90 menit. Nikmat dari orang Indonesia. Ini yang Nabi singgung. Nabi lagi ngomongin orang Indonesia ya. Nikmat dua nikmat besar yang kalian tidak pernah sadari syukur. Sehat dan waktu yang luang. Kita nggak syukur itu. Orang Cina Pak bangun Abu Dhabi. Ya, orang Abu Dhabi mau ngomong kaki ya. Mereka dapat dana. Itu kalau bapak mau kawin mau nikah, dapat dana mau nikah. Mau kawin lagi dapat dana dan nikah. Yang kerja yang bangun siapa? Orang Taiwan, orang Cina, orang Jepang. Mereka kandang-kandang. Orang Arab ini pergi gamis itu hari ini. Kita kira pergi gamis Islam. Saya baca Assalamualaikum dari mana? Ngetes imigrasi di luar, nggak ada Islami. Maka baju begini bukan baju Islam. Ini kebetulan guru saya pernah pakai baju putih begini gamis. Karena saya menganggap ini baju guru saya. Banyak gamis putih, pakai udang-udang, pakai kerudung. Baca Assalamualaikum aja, sombong yang bukan. Assalamualaikum. Kita sibuk di situ mereka. Dulu orang Saudi hidup santai. Sebelum pandemi, sempat orang-orang yang hidup santai itu dipaksa bekerja. Caranya gimana? Orang Indonesia yang dulu dari sopir, dari karyawan, dipulang, pulang itu. Akhirnya terpaksa orang Saudi mau bekerja. Lagi asing bekerja, corona datang. Ya, baru waktu kerja itu indah. Tapi di tengah kota, saya nggak tahu di Batam mengalami ya. Di kota-kota padat di Batam kan termasuk aktivitas luar biasa. Selama pandemi, work from home-nya jalan atau gimana? Atau kerjanya tetap di kantor, tetap di industri, tetap jalan. Tidak ada. Kalau di kota di luar sana, terasa sekali. Di sini jalan 20 menit jauh. Bagi kami 40 menit itu sebentar. Di sini 20 menit jauh Ustaz. Kita harus buru-buru kan? 20 menit. Kami macet 1 jam biasa. Soalnya ketika ada kerja dari rumah, untuk nikmatnya bukan main. Mungkin duit tunjangan yang tidak sebanyak yang dulu, nikmat dompetnya berkurang, tapi nikmat bersama keluarga, bisa sholat bersama di rumah, nikmat sehat, itu luar biasa. 11-12%.
Inilah hadis ini yang jarang disadari orang. Kita bacakan ulang dua nikmat yang jarang disyukuri, dua nikmat yang bakal disesali. Nikmat sehat, nikmat waktu luang. Ini saya lihat ini banyak yang nafsu makan, masya Allah, suka makan itu tuh, isi perutnya kambing, bukan kucing pak, sapi, apa itu namanya itu? Jeroan. Sesekali boleh apa? Apa yang kita makan di waktu muda, lalu jangan salahkan jika itu menjadi beban di masa tua. Dulu suka minum di masa muda, ya semua nikmati, rusak saluran pembuangan air ketika sudah umur 40. Dulu di masa muda suka makan gaji, suka gaji sama gaji, beda hak sama nggak ada. Suka gaji sama suka makan gaji. Itu kan nggak apa sering-sering untuk darah kita, tapi karena selera nggak bisa ditahan makan tiap hari. Belum 40 tahun udah kolesterol, hipertensi, ditambah nggak mau makan sunnah Nabi, berbekam. Oh bukan, ini saya mengimbau terutama orang Sumatera, orang Batak, bekamlah tiap bulan. Jangan cuma minum bir untuk membersihkan darah wajar, ini bahaya. Buang darah, gimana caranya? Dibekam. Karena makanannya itu santan-santan yang masya Allah. Gulai itu gulai cincang, masya Allah. Saya nggak ada ayam, ya suka tungkuknya suka berat. Nah itu cuma bisa dibekam, dipijat ya bisa, dikasih obat ya. Itu cuma bisa dibuang. Nabi Muhammad SAW setiap kali terasa berat bagian kepala belakangnya atau punggungnya, maka beliau berdoa. Imam Ahmad bin Hanbal meskipun di hadis Nabi diberikan hari-hari bekam, tapi bagi beliau hari bekam itu bukan hari ABCD. Hari bekam itu hari mana punggung kepala terasa berat, langsung dibekam. Jadi Nabi mengatakan alaikum bisyifai, hendaklah kamu berobat dengan cara mahal. Yang pertama dengan bekam, yang kedua dengan madu. Ini madunya apa? Madu asli atau palsu? Madu yang kalau bawa pulang minggu marah ya. Kalau itu bikin kepala tambah pusing ya. Sungguh aneh orang Indonesia, banyak hutan di negeri ini tapi madunya impor ya. Tubuh kita ini cocoknya dengan hasil negeri ini, tapi kalau mungkin sudah pernah ke luar negeri cocoknya madu yang lain. Jangan senyum-senyum Pak, kayaknya salah paham. Nah, kepada kawan-kawan saya, sahabat-sahabat adinda yang masih muda, mulailah makan yang sehat. Mulailah kalau setiap bulan itu bekal. Kami kawan-kawan di Ribat yang ikut majelis itu semua wajib dibekal. Laki, perempuan, ikhwan, akhwat, bekal wajib. Kenapa? Ternyata Rasulullah SAW ketika Mi'raj, Jibril pernah mengatakan, ya hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu agar mereka berbekal. Maka Imam Ibnu Qayyim menyebut bekal itu pengobatan langit, asy-syifa as-samawi, pengobatan dari
Lagi ya, coba kepala berang ibu beres. Tapi kalau berang di sini kalau nggak bisa ikut apa? Kalau di sini itu sakunya masih isi kan? Tapi kalau di belakang ini berat, saku tebal, saku tipis, dikeluarin aja pakai alat kotak. Nah, coba dirutinkan dari sekarang. Rasakan nanti kalau umur 40 atau yang sudah di atas 40, rasakan tiap hari, tiap bulan. Punggung tidak terasa tidak capek. Ya. Ayah ada saya umur 66-67 mau vaksin, biasa orang kanan, orang minum, suka teh talu, suka rendang, suka gadego. Karena suka gadego dia tidak jelas. Itu tensinya 220. Mau vaksin di sini tidak dokter bilang ulang. Ingat, saya bilang bulan di Mekah. Maka di Mekah mengambil hari itu besok datang lagi langsung turun normal seperti orang biasa 120, 130. Di Mekah kan bikin dulu, dibuang dulu darahnya. Dikasih obat nggak turun, tapi kalau di Mekah turun. Nanti itu luar biasa. Jadi mau kita vaksin berapa kali nggak apa-apa, yang penting aja di Mekah kan keluar tidak. Kata orang beberapa vaksin itu bikin udara tenang aja. Ada pengobatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berkata Allah, satu kali ada dua jenis orang datang ke Nabi musim puasa. Yang satu orang yang sudah sepuh datang dia Rasulullah, bolehkah aku jika berpuasa lalu peluk-peluk istriku, bermesraan istriku? Kata Nabi, nah boleh. Datanglah anak muda baru menikah, minta izin, ya Rasulullah, bolehkah aku bermesraan dengan istri? Nabi Allah, tak boleh. Oh ternyata ini darahnya sudah lemah, ini darahnya masih strong. Kalau pernah makan makanan tidak dapat, harus bayar kafarah, puasa 2 bulan berturut-turut, atau cari budak. Zaman sekarang mencari budak mana? Atau makasih makan 60 orang miskin, namanya kafarah, menembus kesalahan. Berarti kan ada persoalan di dalam itu Bapak Ibu. Jadi tanya Bapak-bapak ini, mau nikah kan? Tapi kalau yang sampai saya bilang mau nikah lagi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan kepada kita bahwa Nabi Isa ketika diangkat umurnya sekitar 32 atau 33 tahun. Umur saya lebih dikit, udah 35 atau 3, jadi lebih tua dikit dari Tuhan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa sekarang kalau kita ketemu umur 32, ternyata itu umur orang paling aktif, bekerja paling sibuk, karir sedang ada, sumbangan pekerjaan pun nggak bisa kayak lebih hebat dari robot kan? Umur segitu. Kalau disuruh nikah udah satu. Tapi Nabi Isa belum sempat menikah sudah diangkat ke langit. Nanti semua kita kalau diizinkan Allah masuk surga, umur kita seumur Nabi Isa, umur 32 atau 33
tahu, jadi tenang Pak, nanti kita seumuran. Saya manggilnya bukan Pak, saya manggilnya Bro, Mas Bro. Satu laki-laki di bumi boleh menikahi 4 istri, di akhirat. Jangan kata istri, 1000 istri boleh. Pernah Bu, nggak ada di situ cemburu nggak? Cemburu nggak? Yang cemburu nggak masuk surga. Kan? Di sono, maka mumpung masih mulai cemburu aja sih. Iya ya. Laki-laki diberikan kekuatan satu orang 100 laki-laki biasa, bukan 200 laki-laki biasa. Kalau satu laki-laki boleh nikah kali-kali anti panas sama. Kalau sekarang semangat kuat, badan tak kuat. Saya ketemu orang berenang dulu, Masya Allah, apa kata dia? Aku nikah lagi juga kuat bro. Begitu Pak. Ternyata pakai apa? Kuat, bodi sorga. Itu jantungnya hancur, ginjalnya hancur. Pernah dengar nggak orang, mohon maaf, lagi asik-asikan melakukan hubungan spesial, yang ada tahu pasangannya bukan mati karena minum obat kuat. Gak usah bekamannya, percaya mau kapan badan sehat, dalam mengalami. Insya Allah laki-laki ini, mohon maaf ibu-ibu, laki-laki ini tidak ada menopausnya. Menopausnya kalau stroke kan, stroke full, kalau stroke ringan masih kuat. Biar tidak terjadi itu di masa depan, kurangi makan-makan yang tidak enak. Makanan yang diperintahkan Allah, kulu makanan yang mana? Yang halal dan thayyib. Gak cukup halal, harus segar. Jadi itu kemarin kita di rumah Pak Haji Nur dihidangkan makanan, katanya namanya benar, namanya itu. Tapi nggak bisa dipakai pas mandi. Apa namanya benar? Babat. Kalau di Jawa babat itu kan tidak jadi sop. Di sini udah babatnya masalah, kuahnya lebih masalah. Santan itu kalau badan pura-pura sehat langsung naik dari sini. Nggak tahu ini. Maka coba kata dokter, Pak, jangan makan ini. Tapi biasanya kalau dokter yang ngomong, Bapak Ibu terima ya. Kalau Ustaz ngomong terima. Allah mengatakan kalau makan yang halal, thayyiban, jangan cuma halal, thayyib juga. Kerupuk, gede, sore ini kerupuk, benar nggak? Pas dingin, kempes, masukin celupin berkuah, kempes. Dia halal, tapi jangan banyak-banyak. Saya mau tanya, ini kalau ada dokter, nasi itu thayyib dimakan sering-sering. Ternyata 1 sendok nasi kita, bukan nasi biryani, nasi kita ini glukosanya tinggi. 1 sendok nasi sama 1 sendok gula. Udah begitu makannya sehari 3 kali. Nabi SAW makan cuma 2 kali sehari. Paginya sarapan Rasulullah pakai kurma. Kita kan mesti minum kurma, Pak. Mungkin pisang, mungkin buah. Tinggal disesuaikan dengan tubuh kita. Bapak Ibu ini kalau ada kurma kan jadi kue. Tidak
Apalagi ada kurma najwa, kurma yang secara fisiknya tidak enak, tapi secara toyibnya sangat enak. Cocok untuk bapak ibu yang sudah menabung gula bertahun-tahun. Gula ini hasilnya makan itu. Kurma ajwa. Tidak semua kurma juga, ada kurma yang gula bahkan lebih dahsyat daripada nasi. Apa itu namanya? Sukari. Dia halal tapi tidak toyib. Nah, bapak ibu di umur yang sudah di atas 30, 40, 50, 60, coba kurangi tabungan gula di dalam. Bapak ibu ini sudah nangis-nangis, wajahnya sudah klinis-klinis, udah manis, udah kurangi, karena itu tidak toyib. Jika itu saja kita kurangi, apalagi khamar, tua, apalagi narkoba, ya, yang halal nggak tahu ini kita nggak makan, makruh makan, apalagi memakan, meminum sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Di dalam surah Al-Maidah ayat 45, ya, disebutkan bahwa Allah hanya menghalalkan yang thayyibat. Yang dihalalkan Allah thayyibat. Uhillat lakum, dihalalkan bagi kalian sesuatu yang sifatnya thayyib, baik. Jadi Allah tidak pernah mengharamkan sesuatu kecuali di dalamnya ada sesuatu yang tidak thayyib. Maka diharamkan babi, diharamkan. Biasanya di pasar-pasar tradisional ada orang jual darah tubuh. Itu penyakit Pak, isinya jangan dimakan itu. Apalagi ada kawan nggak mau ke dokter, minum herbal, cuma tidak pakai resep yang benar, hancur juga ginjalnya. Minum habatus soda 5 sekaligus. Coba ada resep minumnya sakitnya. Kalaupun kita tidak mau ke dokter, maunya kemudian pakai herbal, jangan buat-buat resep sendiri. Tetap datang ke ahlinya. Tetap datang ke ahlinya. Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak tahu, datang ke ahlinya. Ada kawan ustaz, biasa orang minta air bus air, dia sembuh. Kali ini Allah dia diuji kawan sakit. Ketika sakit nggak mau datang ke dokter, apa kata dia? Apa kata orang? Itu orang sembuh pakai musanku, ya, sembuh. Sekarang yang tukang sakit gimana caranya? Gengsi, pengen disebut orang sakti, ustaz yang hembusannya bisa menyembuhkan. Giliran sakit tidak mau berobat, tambah sakit. Ternyata terbesit di hatinya pengen disebut orang kayak wali tidak perlu berobat. Emang begitu? Ya, wali tidak perlu berobat. Nabi kalau sakit pun mesti berobat. Tadawu ibadah, berobatlah hamba Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah, kualitas hasan. Ini perintah Nabi. Inilah yang dikatakan dalam Al-Hikam bin Mu'attalillah As-Sakandari. Ada namanya syahwat yang zahir, ada syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang zahir, mata suka melihat yang cantik-cantik, yang gagah-gagah, telinga senang mendengarkan air, mulut ini suka ngomong yang enak, ya begitu. Lidah ini suka makan yang enak. Itu syahwat zahir. Badan, tangan, itu semuanya suka syahwat yang zahir. Keinginan zahir. Ternyata ada namanya keinginan yang tersembunyi, syahwat tersembunyi.
ingin disebut mengamalkan sunnah, maka dia minum herbal aja nggak mau keluar. Padahal kalau nanti hidup hari ini kira-kira nanti membolehkan nggak ikut ke dokteran, ikut para dokter, boleh nggak? Gimana ya kira-kira? Saya mau cek Pak, ada yang ngerti sejarah Mekah nggak? Tahu sejarah Mekah? Ternyata Mekah itu diadopsi baginda Rasulullah SAW dari India. Gimana kira-kira? Nabi Muhammad SAW menganjurkan orang mengkonsumsi kes atau kustul hindi. Hindi artinya apa? India. Tapi hindi ini juga berarti negeri Nusantara. Karena Indonesia dulu disebut India Belanda atau India Timur. Saya cek di kitab-kitab jadul, kitab-kitab lama, negeri kita ini disebut dengan Al-Hind Al-Aqsa. Oleh Syekh Abdul Ghani yang menulis ini disebut Aqsa Al-Hind. India apa istilahnya? India ujung, India ujung. Nah ini kita bedanya sama India hidupnya mancung ke dalam. Nah, bener ya? Paling cuma beberapa yang hidupnya mancung keluar. Udah begitu ditutup aja pakai masker, dia tambah gila. Dinar, ini bukan kesehatan. Dinar itu transaksi, alat transaksi yang digunakan Rasulullah SAW mengadopsi apa yang sudah dipakai oleh orang Romawi Persia. Berarti Nabi ini terbuka orang. Boleh nggak kita menghidupkan kembali dinar? Boleh. Tapi sekarang sudah ada alat tukar baru di Indonesia, ada rupiah, di luar sana ada dolar, ada euro, bahkan sudah ada macam-macam. Ini harus dikaji banyak ulama, kripto. Ada kan? Kripto ini ulama kita lagi berdebat hukumnya. Ya. Kalau saya punya pandangan sendiri, tapi saya nggak boleh sampaikan di depan umumnya. Saham di zaman Rasul tidak ada, tapi Rasulullah SAW dulu mengadopsi dari luar. Kira-kira Nabi ini canggih ya? Canggih nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu ini pakai baju buat apa ya? Model apa? Model kimo. Cuma sudah buat di Bandung, ya, dibuat di Tasik, nyampe ke kota. Nabi SAW pakai jubah Bahrain, pakai jubah Rum, jubah Romawi, pakai jubah Ethiopia, jubah Yaman. Nabi orangnya fleksibel. Ini katanya itu sunnah, bajunya lusuh. Enggak, Rasulullah itu bajunya ganti-ganti, bagus. Mustawradat, diimpor dari luar. Wah, apa sunnahnya kalau diimpor? Bukan sunnahnya impor, sunnahnya ganti, bajunya fleksibel. Ini saklek. Ini baju sunnah. Baju sunnah itu yang untuk aurat, tidak transparan, tidak ketat, tidak buka aurat. Itu disebut baju sunnah. Boleh model apa? Coba bilang, baju sunnah itu apa? Tidak buka aurat, tidak transparan. Transparan itu apa? Bayang. Tiga
tidak ketat, berarti longgar. Kok subuh, udah maksudnya longgar, enak, nyaman dipakai. Cuma kan bapak ibu ini dengan kelihatan seksi, swag sih, swag. Apa lagi? Udah. Coba diulangi. Tidak buka Allah, tidak transparan, tidak ketat. Kayaknya yang kurang. Berulang lagi. 4T ya, 4T. Tidak buka Allah, tidak transparan, tidak ketat. Apa yang kurang? Gak mahal, tidak menyerupai lawan jenis di tempat tersebut. Suatu kali ada orang pakai baju, tapi bajunya beda dengan baju orang Mekah. Saat itu Ibnu Abbas sedang hadir di kota Mekah. Kata beliau, pakailah bajunya orang Mekah, libas ahli Mekah, biar kamu gak melototin orang. Di zaman itu orang Mekah bajunya berubah mirip-mirip kayak sekarang. Ibu-ibu kalau datang ke sana pakai mukena dari Indonesia pasti dipelototin sama mbak-mbak Mekah, mbak-mbak Arab. Karena baju perempuan Arab itu 3 ada, hitam, terus hitam, dan hitam. Dulu saya jalan sama istri saya di hotel itu, di bawah tower itu. Dia pakai mukena batik, warnanya hijau tapi ada motif batiknya. Pas kita lewat di pelotong tinggi sama cewek-cewek Arab, saya udah kayak masih message kita dipakai mereka. Dan kan kita mereka berarti mukena kita kok bagus kan? Saya baru sadar ketika kita ke Turki, orang mbak-mbak, uni-uni, ibu-ibu ini kan senangnya jilbab ala Turki. Ternyata di Turki orang senang jilbab kita bergo, namanya bego atau bergo? Bergo ya. Untuk mereka senang sekali. Tapi mereka kalau pakai tetap cantik. Kalau kita udah pakai jilbab mereka, tetapnya hidungnya gimana? Muka nggak tirus-tirus juga. Ya begitulah nikmatnya Allah berikan kepada kita. Berdoa berbunuh di sini di Solo bisa 5 kali lipat. Kawan saya ada rasanya. Bapak Ibu yang berkata Allah, di Turki laki-laki pakai kopiah itu mesti aneh. Cuma imam masjid pakai serban. Orang biasa di luar itu enggak, itu dilarang kalau pakai tutup kepala. Apalagi di kampus-kampus, di kantor-kantor, itu dilarang keras. Itu gitu. Maulid pun diatur. Nggak boleh bikin maulid kalau ada izin. Di Indonesia maulid tiap hari, 40 hari, 40 malam boleh. Benar? Nikmatnya hidupnya. Saya nggak tahu di jiran kita gimana. Apakah maulid boleh tiap hari? Mungkin boleh, tapi jangan berisik-berisik, jangan tutup jalan. Di Indonesia itu boleh tutup jalan. Kalau polisinya larang, bisa polisinya ditutup. Dan satu orang polisi santai, tapi sedikit diganggu santainya bisa mereka beringas langsung. Pak polisi aja kemudian harus mundur, teratur. Hidup negeri paling santai, al-falah. Maka saya menerjemahkan ni'matan, dua nikmat yang jarang kamu sadari syukuri. Al-falah,
nikmat santai, dan nikmat itu ada di diri kita. Udah kalau begitu kita masih santai, karena santai itu muncul imunitas yang kuat dalam badan. Kalau tegang, masya Allah. Masih ingat nggak jalan-jalan tegang awal-awal? Justru orang sakit itu karena dia tegang. Ya, ini pulang-pulang insya Allah sehat. Insya Allah, orang ada sholat, ada duduk di masjid, kata malaikat. Jadi malaikat ini sekarang Bapak Ibu dari tadi nggak berhenti doain Bapak Ibu. Allah merham, ya Allah turunkan rahmat kepada hamba-Mu. Allahumma sholli alaihi, ya Allah berkahi dia. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Madama fi musalla, selama dia masih duduk di tempat sholatnya. Ini kan tempat sholat kita semua. Dari tadi Bapak Ibu nggak sadar kan didoain malaikat. Itulah yang membuat energi rohani kita bawa pulang. Orang yang sering ke masjid lebih sehat daripada orang yang menahan dirinya di rumah. Maka alhamdulillah sampai sekarang nggak ada kluster masjid. Alhamdulillah nggak ada. Kan bisa teman-teman. Ada masa kalau kepala di atas terus gerbang sakit kita dan dia harus sujud supaya darahnya turun, dingin, sejuk. Bapak Ibu yang berkat Allah, inilah nikmat jadi orang yang tinggal di Nusantara, nikmat santuy. Ya, alhamdulillah, syukuri. Ini kaya. Bapak tinggal di Jepang, masya Allah. Manusia udah kayak robot, manusia. Maka orang Jepang itu buat film, pindah ke desa-desa, kayaannya tak ada. Mereka membayangkan tinggal di desa-desa. Kalau kita kota sama desa, bedanya gedung belakang gedung udah kayak kampung. Jakarta Pak Seliti, apalagi sebut semua gedung-gedung itu gak ada dari sana udah perkampungan. Jakarta itu sholawatannya tiap malam, mau hidup tiap malam. Saya datang ke satu tempat, saya tanya, di sini gak pernah lockdown? Lockdown apa? Kalau pindah. Kami di sini maulid, dia bukan kita maulid, nggak tahu pandemi nggak pandemi, maulid, masya Allah. Tapi pakai masker. Memang kalau mau pakai masker nggak enak Pak. Ya mungkin benar. Kata mereka juga kita maulid pakai masker, kita pakai masker. Cuma jaraknya sama. Satu kali saya pulang kampung Pak, diundang ke masjid kampung saya, masjid di kampung ibu saya. Ibu saya tinggal di Payakumbuh, nama kampungnya Tanjung Barat. Saya diundang di sana, itu bukan diundang, pulang kampung. Ternyata wakil pejabat nomor 2 di kota sholatnya dari perkataan kita. Waktu pengajian nanya dia, Ustaz, pertanyaan ternyata mau uji, mau mempermalukan saya Pak. Intinya apa? Kenapa Ustaz tidak pakai masker? Intinya itu. Kita kan di pandemi. Saya nggak tahu kalau dia itu orang nomor 2 di kota. Saya cuma bilang, maaf, saya punya dokter untuk yang lain. Mazhab kita beda. Mazhab saya bukan mazhab pakai masker. Orang pakai masker, orang sakit. Waktu itu masih perdebatan pakai masker. Waktu itu. Habis itu dia bilang, mau pulang minta salaman. Orang lagi sosialisasi minta salaman. Tapi begitulah, ini ternyata kita ini ikut protokol, cuma menutup hidung aja. Ya, saya yakin maskernya udah umur berhari-hari juga.
usia. Bagi imam-imam pada ahli rohani, umur itu bukanlah setahun 2 tahun. Umur itu kullu nafasin tatanafas bi. Setiap nafas yang kau hembuskan, itulah umur. Yang pernah kena corona terus saturasi oksigennya bermasalah, kurang dari standar, ngap-ngapan nggak? Bener? Itu kalau orang sekarang tuh pernah ngalamin sebagian, ada yang sudah alumni lulusan COVID, RC, boleh saturasi oksigen berapa pakai? Oh enggak cek, sakit tapi sempat lemah. Akhirnya kalau dicek oksigen ini masalah. Dosen kami, guru besar kami, Ibu dan Zainal Profesor Dokter mengalami dicek semua rumah sakit di Ciputat, di Jakarta Selatan, penuh semua. Belum ada malam di perjalanan, mungkin di situ beliau lewat. Saya nggak ingat ceritanya, tapi yang penting saturasi oksigen itu terjadi. Berarti memang ada virusnya. Walau alam saya itu kata orang virus itu mukanya, kepalanya kayak apa tuh ya? Gak ada juga rambut yang begitu ya. Kayak rambut apa ya? Ini tuh namanya virus rambutan. Setiap nafas ini adalah umur. Maka syukurilah setiap nafas. Ada yang dulu pernah sesak nafas butuh oksigen bantuan, bukan karena corona ada, baru sadar kalau oksigen itu mahal. Kalau sekarang ini kan ada gelombang di darah, benar? Kalau orang normal bisa menyerap, tapi kalau orang sakit dia nggak bisa nahan, dia butuh oksigen murni. Itulah umur itu akan nafas naik, nafas turun. Coba lihat orang sakarat apa yang terjadi dengan mereka, nafasnya naik turun, gitu ya. Itu orang sakarat, itulah umur dia. Itulah umur, pecahan umur terkecil adalah nafas. Nafas ya, setiap kali kalau kita nafas itu berapa detik kita? Abu Hurairah pukul rata, anggap saja nafas 12.000 setiap hari, maka aku bersolawat, bersedekah, dan sedekah yang bertasbih kata beliau. Isnatai asal alfa, 12.000 setiap hari. Jadi setiap mau tidur, Abu Hurairah zikir 12.000 karena menurut beliau selama itulah dia bernafas. Abu Hurairah, kalau Abu sekarang ditahan seperti itu. Abu dengan ini maka hari kita syukuri umur yang ada. Semoga kita termasuk ke dalam orang yang balagha sudah wa balagha arba'ina sana, yang sampai umurnya balik cukup 40 tahun matang, dan dia mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, bimbing aku, limpahkan rasa syukur ke dalam diri. Doa ke situ ya. Jadi setiap hari Pak suka doa, ya Allah bimbing aku bersyukur nikmat. Bahasa Arabnya auzi'ni an ashkura ni'mataka. Ya Allah bimbing aku untuk bisa bersyukur. Jadi kita bisa syukur pun Allah yang bimbing. Maka kita minta pahala dari Allah. Kenapa? Karena kita bisa beramal karena Allah yang menggerakkan. Semoga yang hadir ini diberikan sifat syukur Allah. Apa tanya jawab? Mana nih? Ustaz akhir zaman maksudnya
Bagaimana pandangan beliau tentang seorang ustaz yang ceramahnya selalu memprediksikan terjadinya hari kiamat, tapi selalu meleset seperti bapak kita juga. Padahal katanya selalu supaya mengendalikan katanya itu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Mukmin itu gak pernah jatuh di lubang yang sama 2 kali. Ini kawan yang jatuh berkali-kali. Cuma retorikanya dahsyat. Sekarang karena dia sudah tidak kuat, pakai mata hati, menurut mata batin saya. Emang bisa begitu tentang kiamat? Ya bisa begitu. La ya'lamul ghaiba illallah. Besok tuh gak ada. Gak usah besok, tahunya gak ada. Tidak ada yang tahu masa kegaiban itu kecuali Allah. Hatta Nabi Muhammad diberitakan bahwa Mekah akan ditutup di tahun ke-6. Turun ayatnya tahun ke-6. Ternyata baru berwujud tahun ke-8. Nabi Muhammad tak terang oleh beliau. Dikabarin dia waktunya nggak tentu. Kiamat itu pasti, waktunya tidak tentu. Kiamat itu mirip dengan kematian. Dia pasti datang, tapi kapan waktunya hanya Allah yang tahu. Tetapi kekasih-kekasih Allah biasanya dibisikkan kalau waktunya sudah dekat, tapi tidak diberikan waktu yang detail. Cuma indikator-indikator di hadis ini bisa kita pakai, namun tidak boleh memastikan. Saya pun punya prediksi, Pak, berdasarkan hadis Nabi. Bukan hadis juga, tapi itu kan pemahaman saya bisa jadi salah. Dia salah minta maaf kepada Allah dan minta maaf kepada umat yang sudah panik karena 15 Ramadan dia terjadi bukhor. Masih ingat? Tahun lalu, tahun lalu, orang datang panik. Enggak serius. Enggak serius. Aku aja itu panik. Saya tiap hari waktu dapat WA, capek juga balasnya terkirim. Hadisnya udah jelas palsu, masih dipakai. Tanda kalau dia nggak ngerti ilmu hadis, ngerti bahasa Arab tidak ngerti hadis. Ilmu hadis itu bukan setiap orang yang gelar PhD ahli hadis, Pak. Tidak semua orang gelar PhD sarjana agama maksudnya itu ngerti hadis. Nggak semua doktor MA, LCMA ngerti hadis. Hadis itu satu fun, suatu ilmu yang mesti diseriusi dari ahlinya, dan nggak boleh setengah-setengah, bertahun-tahun harus bolak-balik buka kitab terus. Karena dia nggak ahli hadis, dapat berita begitu percaya aja, sama statusnya kayak orang awam. Jadi ustadz kalau nggak ngaji hadis kepada ahlinya, cuma tahu ilmu hadis tapi tidak tahu ilmu takhrij, ilmu meneliti sumber hadis, sama aja kayak kita ini. Ya, ternyata hadisnya dhaif jiddan, bahkan matruk, semi palsu, dipakai karena nggak ngerti hadisnya. Ya, saya nggak tahu lah siapa yang Bapak Ibu maksud ya. Tapi yang sampai ke saya kira-kira begitu. Selalu ada laporan. Belakangan kita dengar dia nyebut kata batin ya. Ya salah. Bapak Ibu, tanda akhir zaman itu banyak hoax. Karena hoax itu bahasa Arabnya dajjulun. Dajjulun ini kalau sudah banyak namanya dajjal. Sebelum si Dajjal itu keluar, muncullah korban-korban hoax ini. Jadi hoax terbesar di alam semesta, inilah zamannya. Mulai dari hoax COVID, hoax vaksin, hoax anti vaksin, hoax pro vaksin, hoax pro virus, hoax antivirus. Jadi hoax lawan hoax. Kasusnya sedikit, beritanya besar.
Berita itu kan bisa dibuat-buat. Orang sudah aktivitas biasa, giliran mau akhir tahun diulang lagi ya, panik lagi ntar. Ya suka-suka kalian lah ya. Jadi sepertinya sekarang begitu, hoax dilawan hoax. Kalau hoax lawan hoax ini apa? Hoax. Gak enak banget. Jadi tidak semua orang pakai dalil pemahamannya benar ya. Siapakah Dajjal pada waktu kecilnya? Nggak ada KTP-nya soalnya. Dajjal waktu kecilnya bernama Musa bin Sam'un. Musa itu artinya son of water, ibnul ma, bocah air, anak air. Itu arti daripada Musa. Maka ada dua Musa dalam sejarah Al-Quran. Ada Musa Samiri, ada Musa bin Imran. Musa Nabiullah, Musa laknatullah. Ada dua. Jadi nama kecilnya Dajjal apa? Musa. Makanya Nabi Musa ketemu Musa, enggak manggil Musa, manggil nisbatnya Samiri, karena dia dari kampung Samara si Dajjal ini. Ma khatbuka ya Samiri? Ada apa kamu wahai Samiri? Dia nggak bilang Musa, kan Musa nama ini dia. Ya. Apa kaitannya dengan surah Al-Kahfi yang faedahnya menjaga pembacanya dari fitnah Dajjal? Bagus ya. Banyak yang bingung apa hubungannya Al-Kahfi sama Dajjal. Dajjal itu raja hoax. Hoax yang paling parah adalah hoax tauhid. Nanti ada masa paceklik. Kalau mengikuti sejarah Nabi 3 tahun, mungkin nanti juga 3 tahun baru dia keluar. Saat dia keluar lamanya 40 hari, 1 hari sama dengan setahun. Berarti rasanya berapa tahun? 40 tahun. Lama atau sebentar itu? Saya aja belum sampai 40 tahun, udah lama sekali hidup rasanya. Mau kembali ke masa kecil udah nggak bisa, udah punya anak kecil. Al-Kahf itu rahasianya ada di awal, di tengah, di akhir. Awal, tengah, akhir. Awal tentang ilmu laduni, min ladunka rahmatan. Tengah kisah Nabi Khidir, kisah Ashabul Kahfi, Ya'jud Ma'jud, 3 tuh. Terakhir tentang syirik, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ternyata itu inti daripada surat Al-Kahfi. Tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Nanti Dajjal keluar, awal-awal dia mengaku sebagai wali, lama-lama jadi nabi, lama-lama jadi Tuhan. Nah, nanti karena air tidak turun, dia turunkan hujan, karena dia punya pasukan iblis. Iblis disuruh mengarak awan. Bapak Ibu baru dengar mungkin bahwa iblis itu yang bersayap tinggalnya bukan di pohon, bukan tinggal di goa, bukan di air, tinggalnya di awan. Jadi kalau ada orang yang mengalami pengalaman dibawa ke alam yang ada awannya, oh itu dibawa ke alam jin itu. Dikira masuk ke alam langit, padahal itu langit-langitan, ya, langitnya iblis. Karena iblis itu nggak bisa tembus, ke langit pertama semenjak Rasulullah SAW lahir, ya. Gitu ya, dari Taki Batam. Oh, ada 2 nih. Zikir bagaimana yang dapat membuat hati kita lebih dekat kepada Allah? Zikir yang membuat hati kita dekat, zikir yang sesuai zahir dengan batin. Lidah baca apa, kolbunya ikut mengiyakan.
sejalan zahir dan batin, maka zikirnya akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagaimana cara kita menata hati agar mengurangi bisikan-bisikan negatif dalam hati? Pertama, bertawuzlah kepada Allah, berlindung kepada Allah. Dari siapa? Dari syaitan yang bernama Khannas. Jadi yang membisik-bisikan di kolbu itu namanya Khannas. Langsung sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, biismihi Khannas. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang bernama Al-Khannas. Kabur dia Pak langsung. Insya Allah. Yang kedua, belajar tauhid yang benar. Yang ketiga, belajar fikih jangan terlalu ketat, karena belajar fikih terlalu ketat membuat was-was. Belajar fikih itu yang santuy, ya, yang bisa kita bermanuver. Mazhab ini kan banyak, tinggal dipilih mana yang relevan untuk zaman ini. Bagaimana cara mendapatkan kolbu yang muttaqin? Dimulai dari awal ayat, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi, supaya kolbu dapat rahasia takwa, hilangkan raib. Apa arti raib? Ragu, jangan ragu kepada Allah. Yang kedua, hudan lil muttaqin, Quran itu petunjuk. Petunjuk itu bagi orang bertakwa. Takwa itu kata Nabi ada di dalam dada. Maka carilah ilmu tentang yang di dalam dada ini. Bukan cuma ilmu berpakaian, ilmu zahir, tapi ilmu tentang rohani. Bagaimana cara hidup agar bisa husnul khotimah? Oh, maksudnya apa nih? Bagaimana cara hidup agar bisa mati husnul? Sebelum tidur, buanglah semua kebencian. Bangun tidur, tumbuhkan rasa cinta kepada Allah, Rasulullah dan semua makhluk. Itu aja. Mau yang ringkas kan? Kalau memang banyak ada lagi. Yang banyak baca la ilaha 70.000. Pasti nggak mau. Apakah boleh nama ruh diketahui? Boleh diketahui, cuma yang tahu nama itu cuma wali-wali Allah yang pangkatnya disebut Al-Ghaus. Tapi orang lain boleh tahu, ya. Cuma yang memberitahu siapa gitu. Karena banyak juga orang menyebut nama ruh, tapi nama-namanya kok nama-nama Jawa, nama-nama Melayu, disebut nama gaib lah, nama ruh lah, ya. Namanya Wicaksono, nama batin saya Wicaksono. Itu bukan wali itu yang ngajarin tuh, ya. Karena wali pasti Arabik ngomongnya, ya. Karena bahasa surga itu bahasa Arab. Walaupun hadisnya dhaif, tapi adakah yang lebih mulia dari Quran? Ada nggak? Nggak ada. Ya Quran bahasa Arab, berarti di sono bahasa Arab. Cuma bahasa Arab sono lebih dahsyat dari sini. Malaikat-malaikat itu pakai bahasa Quran, tapi bahasa Quran yang masih murni, bukan bahasa Arab sekarang ane ente, ya, kif halal, mush, zayyab, nggak gitu-gitu, tapi bahasa yang masih murni di sana. Baik, sudah syuruk, sudah 6:06. Semoga yang hadir kita ini semua ditetapkan di sisi Allah menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang husnul khatimah, hamba yang di kalbunya tidak ada kebencian kepada hamba-hamba Allah. Allah marzuqna hubbak, ya Allah, berikan kami cinta kepada Engkau, tumbuhkan rasa cinta dalam batin kami, ya Rabb, yang maha mencintai, yang maha mengasihi. Di dalam kalbu kami ada kebencian, ada kekesalan, ada dendam. Maka dengan Rahman Rahimmu ya Allah, hapuslah semua keburukan-keburukan itu. Ya Rahman ya Rahim, irhamna. Ya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sayangilah kami yang hadir. Sayangilah orang tua kami, guru-guru kami, anak-anak kami, keturunan kami.
orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami dalam cinta kasih-Mu, tetapkan hati kami dalam agama-Mu, tetapkan hati kami mengingat Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.